Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201021150. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Strategi di Era Digital dan Globalisasi pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan strategi perusahaan di era digital sekarang, bagaimana pengaruh global terhadap dunia bisnis, serta strategi yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mampu bersaing di tengah perubahan yang semakin cepat. Pada slide ini menjelaskan bahwa konsep strategi dalam manajemen strategi terus mengalami perkembangan seiring perubahan lingkungan bisnis. Pada awalnya, perusahaan lebih menekankan pada perencanaan jangka panjang karena kondisi bisnis hanya relatif stabil dan perusahaan tidak terjadi terlalu cepat. Namun, seiring berkembangnya teknologi, internet, dan persaingan global, perusahaan dituntut untuk lebih cepat dalam mengambil keputusan. Saat ini, strategi yang tidak hanya berisi rencana jangka panjang, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan, menciptakan inovasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Perusahaan yang lambat beradaptasi biasanya akan lebih kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, dahulu masyarakat lebih banyak berbelanja langsung ke toko. Sekarang, kebiasaan tersebut berubah menjadi belanja melalui marketplace atau aplikasi online. Karena perubahan perilaku konsumen ini, perusahaan harus menyesuaikan strategi agar tetap diminati pelanggan. Manajemen strategi adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang serta memperoleh keunggulan bersaing dibanding pesaingnya. Proses ini terdiri dari 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah formulasi strategi, yaitu menentukan tujuan perusahaan serta menyusun strategi yang akan digunakan. Tahap kedua, implementasi strategi, yaitu menjalankan strategi yang telah direncanakan. Sedangkan tahap terakhir adalah evaluasi strategi, yaitu menilai apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau masih belum diperbaiki. Ketiga tahapan ini saling berkaitan. Jika salah satu tahap tidak berjalan dengan baik, maka tujuan perusahaan juga akan sulit tercapai. Jadi, manajemen strategi bukan hanya membentuk rencana di atas kertas, tetapi juga memastikan strategi tersebut benar-benar dilaksanakan dan dievaluasi secara terus-menerus agar hasil sesuai dengan tujuan perusahaan. Era digital merupakan kondisi ketika berbagai aktivitas manusia didukung oleh teknologi informasi, internet, data, dan sistem otomatis. Sementara itu, globalisasi adalah semakin terbukanya hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun budaya. Dengan adanya globalisasi, perusahaan memiliki peluang untuk menjual produknya ke berbagai macam negara. Tetapi pada saat yang sama juga harus menghadapi persaingan dari perusahaan yang luar negeri. Yang kedua, fenomena ini saling berkaitan. Teknologi digital membuat proses globalisasi menjadi lebih cepat karena komunikasi dan transaksi dapat dilakukan melalui internet. Contohnya, saat ini kita dapat membeli produk dari luar negeri hanya melalui aplikasi di smartphone. Dan saat ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah mempercepat proses globalisasi dalam dunia bisnis. Digitalisasi membawa perubahan besar terhadap strategi perusahaan. Jika dahulu perusahaan hanya mengendalikan toko fisik, sekarang banyak perusahaan yang menggunakan sistem digital atau menggabungkan toko fisik dengan layanan online. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga menjadi cepat karena informasi dapat diperoleh secara real time. Dengan adanya digitalisasi, perusahaan juga dapat memahami kebutuhan pelanggan melalui data sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Kita dapat melihat perubahan ini
pada sektor perbankan yang menyediakan mobile m-banking, transportasi online seperti ojek dan Grab, hingga toko retail yang menyediakan layanan belanja melalui aplikasi. Semua perubahan tersebut bertujuan memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisiensi kepada pelanggan. Globalisasi membuat persaingan bisnis menjadi semakin luas karena perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan bagi berbagai macam negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan strategi yang tepat, misalnya melakukan ekspansi ke pasar internasional, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, atau menyesuaikan produk sesuai budaya dan kebutuhan masyarakat di setiap negaranya. Perusahaan juga harus mampu menjaga kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar global. Contohnya, misalnya perusahaan makanan cepat saji internasional tetap menggunakan merek yang sama di seluruh dunia, tetapi menyesuaikan menu dengan selera masyarakat Indonesia. Strategi ini disebut strategi global, yaitu menggabungkan pendekatan global dan lokal. Sebelum menentukan strategi, perusahaan perlu memahami kondisi lingkungan bisnis melalui analisis strategi. Beberapa alat analisis yang masih sering digunakan adalah SWOT, Pestel, dan Five Porter. Namun, pada era digital, analisis tersebut perlu ditambahkan dengan faktor-faktor baru seperti berkembangnya teknologi, regulasi digital, keamanan data, dan perubahan perilaku konsumen. Hal ini penting karena lingkungan bisnis saat ini berubah sangat cepat sehingga perusahaan mampu membaca peluang sekaligus mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul. Misalnya, kemunculan teknologi artificial intelligence atau AI menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut akan memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Pada era digital, penyusunan strategi tidak lagi hanya berdasarkan pengalaman atau intuisi, tetapi lebih banyak menggunakan data. Data pelanggan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan, kebiasaan, dan minat konsumen sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, perusahaan juga memulai membangun platform digital dan ekosistem bisnis agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Inovasi juga faktor penting karena perusahaan harus terus menciptakan produk maupun layanan baru agar tetap mampu bersaing. Dengan memanfaatkan data, perusahaan dapat menentukan produk apa yang paling diminati oleh pelanggan, kapan waktu terbaik untuk promosi, dan bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah strategi disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi tersebut. Pada tahap ini, perusahaan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti perlunya perubahan struktur organisasi, peningkatan kemampuan digital karyawan, serta kepemimpinan yang mampu mengolah perubahan. Selain itu, tidak mampu karyawan mudah menerima perubahan sehingga perusahaan perlu melakukan pelatihan dan komunikasi yang baik agar seluruh anggota organisasi memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya kerjasama antar pemimpin dan karyawan, proses perubahan dapat berjalan lebih baik dan lancar sehingga strategi yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif. Era digital dan globalisasi memberikan banyak peluang bagi perusahaan, seperti memperluas pasar, meningkatkan efisiensi biaya, serta mempercepat proses inovasi. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai tantangan, misalnya keamanan data, perubahan regulasi, dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel, maupun beradaptasi dengan cepat, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap bertahan di tengah persaingan sekarang. Perusahaan mampu melihat peluang sekaligus mengatasi tantangan akan memiliki peluang yang lebih besar
untuk berkembang dibandingkan perusahaan yang tidak siap menghadapi perubahan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, pada kesimpulan di bawah, manajemen strategi di era digital dan globalisasi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif, inovatif, dan memiliki orientasi yang lebih luas. Teknologi digital telah merubah cara perusahaan menjalankan bisnis, sedangkan globalisasi membuat persaingan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan teknologi, memahami perubahan kebutuhan pelanggan, serta harus melakukan inovasi agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan. Terima kasih presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.